Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kistanti dengan NIM 2012-4012. Di sini saya akan presentasikan terkait dengan topik interaksi sosial. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya, dan saya berharap presentasi ini dapat menambah wawasan yang berguna bagi kita semua. Nah, dalam presentasi ini, kita akan membahas topik terkait interaksi sosial, yang di dalamnya itu ada persepsi sosial, ada daya tarik interpersonal, ada sikap, dan prasangka. Yang pertama, itu persepsi sosial. Nah, persepsi sosial itu adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda meskipun melihat objek yang sama. Nah, persepsi sosial juga dapat diartikan sebagai proses menangkap arti kejadian-kejadian kita alami dengan lingkungan kita. Nah, persepsi sosial juga sebagai suatu gambaran penyederhanaan kesimpulan tentang orang lain. Dalam persepsi sosial, itu terdapat faktor-faktor. Yang pertama, itu ada penerima. Penerima ini erat kaitannya dengan karakteristik kepribadian setiap orang. Karakteristik kepribadian setiap orang itu kan berbeda. Maka persepsi sosial yang dihasilkan setiap orang pun berbeda dengan orang lain. Jadi berbeda setiap individunya. Seseorang yang memiliki konsep diri tinggi dan selalu merasa diri secara mental dalam keadaan sehat, cenderung melihat orang lain dari sudut tinjauan yang positif dibandingkan seseorang yang memiliki konsep diri rendah, biasanya akan memiliki persepsi sosial yang negatif. Nah, yang kedua itu ada faktor situasi. Faktor situasi dalam proses persepsi sosial itu dapat dipilah menjadi tiga, itu yaitu seleksi, kesamaan, dan organisasi. Yang pertama itu seleksi. Secara alamiah, seseorang akan lebih memusatkan perhatian pada objek-objek yang tidak disukainya ketimbang yang disukainya. Nah, proses kognitif semacam itu lazim disebut dengan seleksi informasi terkait keberadaan suatu objek baik yang bersifat fisik maupun sosial. Yang kedua itu ada kesamaan. Kesamaan ini cenderung dalam proses persepsi sosial untuk mengklasifikasikan orang-orang ke dalam suatu kategori yang kurang lebih sama pada konteks relasi sosial dengan orang lain. Seringkali individu mengelompokkan orang lain ke dalam penilaian tertentu seperti berdasar pada latar belakang jenis kelamin, status sosial, dan etnik. Yang ketiga itu situasi dari yang ketiga dalam faktor situasi itu ada organisasi. Nah, organisasi ini setiap individu kan cenderung untuk memahami orang lain sebagai objek persepsi ke dalam sistem yang bersifat logis, teratur, dan runtuh. Pemahaman sistematik semacam itu bisa disebut dengan organisasi perseptual. Apabila seseorang menerima informasi, maka ia mencoba untuk menyesuaikan informasi itu ke dalam pola-pola yang telah ada. Yang ketiga, yang berikutnya selain situasi itu ada objek sasaran. Nah, dalam persepsi sosial secara khusus, objek yang diamati itu adalah orang lain karena sosial yang berkaitan dengan manusia. Nah, beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek itu sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial.
Jadi setiap objek itu pasti memiliki ciri. Nah, ciri-ciri inilah yang sebagai sumber informasi kita untuk terbentuknya persepsi sosial. Jika tadi itu penerima itu terkait dengan diri kita sendiri, kalau situasi itu terkait dengan lingkungan kita yang dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi sosial, sedangkan objek sasaran itu adalah ciri-ciri atau sesuatu yang melekat pada objek yang sedang kita amati tersebut. Nah, berikutnya itu ada daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal itu adalah daya tarik berdasarkan evaluasi dari kualitas individu yang pada gilirannya dapat dibuktikan oleh jenis tanda-tanda seperti kesamaan sikap, kualitas positif, dan daya tarik fisik. Itu menurut Handi Hadwiyanti Elmariati LH Daniel tahun 2023. Nah, jadi dalam proses interaksi sosial, seseorang itu memiliki ketertarikan kepada orang lain. Jadi daya tarik interpersonal itu di dalam proses interaksi sosial itu ketika seseorang memiliki ketertarikan kepada orang lain karena adanya pengalaman yang berharga dengan orang tersebut. Pengalaman ini menciptakan respon emosi yang positif sehingga menguatkan keinginan diri kita untuk selalu bersama orang tersebut. Nah, di dalam daya tarik interpersonal itu terdapat teori. Teori mengenai ketertarikan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada teori kognitif, yang kedua ada teori penguatan, yang ketiga itu ada teori interaksionis. Nah, teori kognitif ialah teori yang menekankan proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai suatu hasil akibat dari proses akal. Nah, yang kedua ada teori penguatan. Teori penguatan ini berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Eh, Teori penguatan ini erat kaitannya dengan hadiah dan hukuman, yaitu bahwa orang ditarik oleh hadiah dan ditarik oleh hukuman. Semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam belajar, di mana untuk berhubungan secara positif itu dengan hadiah, sedangkan berhubungan secara negatif itu dengan hukuman. Yang ketiga itu ada teori interaksionis. Teori ini dikembangkan di dalam situasi alamiah, di mana suatu keputusan itu dihubungkan kepada situasi sosial, di mana seseorang menemukan dirinya. Teori ini itu lebih menitik beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Selanjutnya, itu ada faktor yang mempengaruhi ketertarikan. Itu ada tiga. Yang pertama ada internal, eksternal, dan situasional. Nah, faktor internal ini itu faktor yang dari dalam diri sendiri. Contohnya itu motivasi, motivasi sosial, harga diri, serta tekanan emosi dan perasaan positif. Yang kedua itu ada faktor eksternal dari luar diri kita. Daya tarik juga dapat hadir ya dari konteks luar. Nah, di antaranya itu ada ketertarikan fisik, kesamaan, dan kemampuan. Yang ketiga itu ada situasional. Eh, Ketertarikan juga dapat tumbuh sebagai akibat dari adanya situasi yang menghubungkan yang menyelubunginya, di antaranya itu ada kedekatan, keakraban, kesukaan, dan saling melengkapi, sikap yang saling melengkapi. Kemudian teks selanjutnya itu sikap. Jadi sikap menurut Calhoun dan
Akokela itu tahun 1995 itu adalah sekelompok keyakinan dalam perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Nah, sikap eh, komponen di dalam sikap itu terdapat komponen struktur. Yang pertama, nah sebelum kita membahas ketiga komponen struktur sikap, komponen sikap dalam psikologi itu mengacu pada serangkaian emosi, keyakinan, dan perilaku terhadap objek, orang, benda, atau peristiwa tertentu. Sikap juga dapat dijelaskan sebagai cara kita ter- menilai sesuatu atau seseorang. Misalnya, kita cenderung menanggapi subjek tertentu itu secara positif ataupun negatif. Nah, komponen utama sikap yang merupakan kumpulan pikiran, perasaan, dan tindakan dalam suatu skenario tertentu dapat kita ringkas. Komponen tersebut terbentuk sebagai hasil pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, dan pengaruh sosial kita. Nah, menurut Anwar tahun 2013, itu ada tiga komponen. Struktur sikap yang pertama itu ada komponen afektif, yang kedua ada komponen kognitif, yang ketiga ada komponen konotatif. Nah, komponen afektif itu sebuah masalah emosional atau perasaan individu terhadap suatu objek. Kemampuan afektif menjelaskan bahwa seseorang individu itu dapat memiliki rasa dalam menyikapi suatu objek perasaan yang timbul dapat merupakan rasa senang atau tidak suka. Jadi, komponen afektif ini terkait dengan emosional atau perasaan, suka atau tidak suka. Yang kedua itu ada komponen kognitif. Komponen kognitif itu keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap pemahaman yang diterima dari suatu objek. Secara umum, keyakinan seseorang dalam memahami suatu objek menjadi dasar dalam pengetahuan seseorang terhadap objek tersebut. Di komponen kognitif itu terkait dengan keyakinan atau kepercayaan manusia. Yang ketiga, itu ada komponen konotatif. Komponen konotatif itu sebuah kecenderungan individu untuk bertindak secara dengan cara-cara tertentu sesuai dengan apa yang diketahui dan apa yang dirasakan oleh individu pada suatu objek tersebut. Jadi perlu diingat bahwa komponen konotatif itu terkait dengan kecenderungan individu itu untuk bertindak. Selanjutnya, ya, sikap itu dapat terbentuk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap itu ada namanya. Pertama, itu ada pengalaman pribadi. Setiap orang, setiap individu pastilah di hidupnya memiliki pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Maka dari itu, sikap seseorang juga berbeda. Yang kedua itu ada pengaruh orang lain yang dianggap penting. Orang lain yang dianggap penting ini misalnya itu ada guru, orang tua, teman, teman atau sahabat, ataupun kekasih kita. Biasanya sikap dari orang yang dianggap penting itu akan mempengaruhi sikap kita sehingga terbentuk juga pengaruh dari terbentuknya sikap kita. Yang ketiga itu ada pengaruh kebudayaan. Kebudayaan itu memiliki nilai. Di mana kita tinggal, pastilah ada kebudayaan yang melekat. Nah, kebudayaan inilah yang juga akan mempengaruhi sikap kita, terbentuknya sikap kita. Yang keempat itu ada media massa, ya, seperti televisi, koran, handphone, yang terkait internet, itu kan di dalamnya terdapat berbagai informasi dan kita membaca informasi dari situ. Nah, dari situlah terbentuknya sikap kita berdasarkan apa informasi yang kita baca dan kita serap. Yang kelima itu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini suatu sistem yang mempengaruhi
dalam pembentukan sikap kita dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dari konsep moral dalam diri individu. Yang keenam itu ada pengaruh faktor emosional dan prasangka. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas eh, terkait dengan perubahan sikap. Jadi tadi kita sudah membahas pembentukan sikap, selanjutnya kita akan membahas dengan perubahan sikap. Nah, sikap itu kan tidak tetap, pastilah berubah seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan sikap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya informasi baru yang mengakibatkan perubahan efektif dan konotatif. Yang kedua itu ada perubahan sikap dapat terjadi karena pengalaman individu secara langsung. Yang ketiga itu hukum undang-undang yang memberikan sanksi atau hukuman. Yang terakhir kita akan masuk ke prasangka. Prasangka, menurut Baron dan Brand tahun 1994, itu karena prasangka merupakan sikap dan sikap melibatkan afeksi atau emosi, maka konsekuensinya adalah bahwa prasangka melibatkan lebih dari sekedar penilaian negatif terhadap kelompok tertentu. Nah, prasangka itu menurut Bram dan Kasim itu juga merupakan perasaan negatif terhadap orang-orang atau individu-individu semata-mata karena keanggotaannya dalam suatu kelompok tertentu. Prasangka itu pastilah ada penyebabnya. Pastilah ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada kategori sosial. Yang kedua ada proses belajar. Yang ketiga ada kompetisi. Dan yang keempat ada relative deprivation. Nah, kategori sosial. Di dalam pergaulan sosial, setiap individu itu cenderung memiliki cenderung untuk membuat kategori sosial, yakni mengelompokkan atau mengklasifikasikan individu-individu ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Pada umumnya, setiap individu itu membagi dunia sosial itu ke dalam dua kategori. Yang pertama itu ada kita dan mereka. Nah, menurut Alport tahun 1955 dan Touchfield dalam Turner dan Kiss 1985, kategorisasi merupakan basis psikologi dari munculnya prasangka tanpa pernah terjadi interaksi antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis yang lain. Prasangka bisa muncul karena adanya proses kategorisasi itu. Jadi, prasangka itu bisa muncul sebelum tanpa atau sebelum atau belum pernah terjadi interaksi. Prasangka itu muncul dari pikiran kita terkait dengan objek yang kita lihat. Yang faktornya itu tadi kategori sosial, pengelompokan. Yang kedua itu ada proses belajar. Proses belajar itu menentukan intensitas prasangka. Nah, bisa dibuktikan dari perbedaan tinggi rendahnya prasangka antar berbagai kelompok masyarakat pada eh, pada proses belajar ini. Orang tua memainkan peran yang sangat penting di dalam pembentukan perkembangan prasangka kepada anak. Orang yang tua baik langsung maupun tidak langsung mengajarkan sikap berprasangka kepada anak mereka. Antara orang tua dan anak itu memiliki korelasi yang signifikan dalam hal berprasangka rasial dan etnis. Nah, setelah anak-anak tumbuh dewasa, teman sebaya itu menjadi penting dalam membentuk sikap berprasangka. Yang kedua ada kompetisi. Yang ketiga itu ada kompetisi. Kompetisi ini untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, tetapi tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas. Contohnya, itu ketika kita bersaing atau kompetisi mendapatkan pekerjaan yang layak atau jabatan yang tinggi, itu termasuk ke dalam kompetisi. Nah, kompetisi itu yang menyebabkan kita memiliki prasangka terhadap orang lain. Dan yang keempat itu ada relative
revision, yaitu ketidakpuasan yang dialami oleh individu atau kelompok sosial tertentu yang diakibatkan bukan oleh kondisi objektif tetapi oleh perasaan subjektif karena merasa kalah atau tidak beruntung dibandingkan dengan individu atau kelompok lain. Nah, relatif relatif deprivation itu timbul akibat dari perbandingan sosial. Perbandingan sosial yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain. Yang berikutnya itu ada aspek-aspek dalam prasangka. Yaitu ada tiga. Yang pertama ada aspek kognitif, yang keempat itu, yang kedua itu ada aspek afektif, yang ketiga itu ada aspek konotatif. Nah, aspek kognitif itu merupakan sikap yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita. Hal ini terwujud dalam pengolahan pengalaman yang ada. Hal ini terwujud dalam pengolahan pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang sekelompok objek tertentu. Yang kedua itu ada aspek afektif. Aspek afektif itu merupakan proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada objek tertentu. Yang ketiga itu ada aspek konotatif. Nah, aspek konotatif itu prasangka merupakan suatu tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau berbuat sesuatu terhadap objek tertentu. Misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Dan sekian presentasi dari saya. Berikutnya akan dibuka sesi tanya jawab terkait materi pada hari ini, yaitu interaksi sosial. Setelah selesainya sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan menutup presentasi pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya menyampaikan materi. Dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.